Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Sabtu 3 September 2022, peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja, dalam Pekan Biasa ke-22, Tahun Liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 6, ayat 1 sampai dengan 5. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, interpretasi atau penafsiran orang-orang Farisi mengenai hukum hari Sabat memang terkadang terlalu teknis dan tidak kontekstual. Tujuan para murid memetik gandum bukanlah untuk memanen hasil panenan seperti dalam panen raya, tetapi mereka hanya ingin menghilangkan rasa lapar mereka sendiri dengan makan gandum yang kebetulan sudah siap petik. Hal ini diizinkan dalam hukum Musa pada kitab Ulangan bab 23 ayat 26. Sedangkan orang Farisi membawa perkara ini dalam konteks larangan memetik panenan pada hari Sabat. Tuhan Yesus membantah pemahaman orang-orang Farisi itu dengan menggunakan suatu kejadian dari Perjanjian Lama. Ketika Daud bersembunyi dari Saul dengan sekelompok pengikutnya, ia makan roti kurban yang hanya boleh dimakan oleh imam. Tuhan Yesus hendak mengungkapkan bahwa jika otoritas Daud untuk menafsirkan hukum Taurat diterima, di mana kebutuhan hidup manusiawi lebih diutamakan daripada hukum ritual, apalagi manusia lebih harus menerima otoritas dari Tuhan Yesus, Sang Anak Manusia yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, hukum tetaplah penting untuk kedisiplinan dan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Tetapi manusia bukanlah untuk hukum, melainkan hukum untuk manusia. Oleh karena itu, belas kasih haruslah tetap diutamakan. Menjadi refleksi bagi kita. Maukah kita meneladani Santo Gregorius Agung yang berusaha membebaskan kaum miskin dan lemah, terutama mereka yang terbelenggu oleh hukum yang tidak adil? Semoga Roh Allah memberanikan kita untuk memiliki ketaatan yang benar akan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan kemanusiaan dan keberadaban. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya Yesus, Engkau menunjukkan jati dirimu sebagai Allah dan manusia. Sabdamu ini mengajarkan pada kami apa arti cinta dan belas kasih pada sesama kami. Limpahkanlah kasih yang bersumber dari hatimu, yang berbelas kasih kepada kami, orang yang berdosa ini. Amin.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja yang hari ini kita peringati. Gregorius lahir di Roma pada tahun 540. Ibunya, Silvia, dan dua orang tantenya, Tarsila dan Emiliana, dihormati pula oleh gereja sebagai orang kudus. Ayahnya, Gordianus, tergolong orang yang kaya raya, memiliki banyak tanah di Sisilia dan sebuah rumah indah di lembah Bukit Coelian, Roma. Selama masa kanak-kanak, Gregorius mengalami suasana pendudukan suku bangsa Goth, Jerman, atas kota Roma, mengalami berkurangnya penduduk kota Roma dan kacaunya kehidupan kota. Meskipun demikian, Gregorius menerima suatu pendidikan yang memadai. Ia pandai sekali dalam pelajaran tata bahasa, retorika, dan dialektika. Karena posisinya di antara keluarga aristokrat, bangsawan, sangat menonjol, Gregorius dengan mudah terlibat dalam kehidupan umum kemasyarakatan dan memimpin sejumlah kecil kantor. Pada usia 33 tahun, ia menjadi prefek kota Roma, suatu kedudukan tinggi dan terhormat dalam dunia politik Roma saat itu. Namun, Tuhan menghendaki Gregorius berkarya di kebun anggurnya. Gregorius meletakkan sebuah jabatan politik dan mengumumkan niatnya untuk menjalani kehidupan membiara. Ia menjual sebagian besar kekayaannya dan uang yang dia peroleh dimanfaatkan untuk mendirikan biara-biara. Ada 6 biara yang didirikannya di Sisilia dan 1 biara di Roma. Di dalam biara-biara itu, ia menjalani kehidupannya sebagai seorang rahib. Namun, ia tidak hanya hidup di dalam biara untuk berdoa dan bersemedi. Ia juga giat di luar biara dengan membantu orang-orang miskin dan tertindas, menjadi diakon di Roma, menjadi duta besar di istana Konstantinopel. Pada tahun 586, ia dipilih menjadi abbas di biara Santo Andreas di Roma. Di sana ia berjuang membebaskan para budak belian yang dijual di pasar-pasar kota Roma. Pada tahun 590, dia diangkat menjadi paus. Dengan menjadi paus, ia bisa dengan penuh wibawa melaksanakan cita-citanya membebaskan kaum miskin dan lemah, terutama budak-budak dari Inggris. Ia mengutus Santo Agustinus ke Inggris bersama 40 biarawan lain untuk mewartakan Injil di sana. Gregorius adalah paus pertama yang secara resmi mengumumkan dirinya sebagai kepala gereja Katolik sedunia. Ia memimpin gereja selama 14 tahun dan dikenal sebagai seorang paus yang masyhur, negarawan, dan administrator ulung pada awal abad pertengahan serta Bapa Gereja Latin. Yang terakhir, karena tulisan-tulisannya yang berbobot, dia digelari sebagai Pujangga Gereja Latin. Meskipun begitu, ia tetap rendah hati dan menyebut dirinya sebagai abdi para abdi Allah, Servus Servorum Dei. Julukan ini tetap dipakai hingga sekarang untuk jabatan paus di Roma. Setelah memimpin gereja Kristus selama 14 tahun, Gregorius meninggal dunia pada tahun 604. Pestanya dirayakan juga pada 12 Maret.